Kali ini saya benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa heran saya ketika menyimak apa yang beliau sampaikan berikut ini. Ya, kita menghormati sahabat jelas karena mereka adalah perawi-perawi handal, dan hampir semua sanad-sanad yang dirawikan oleh para sahabat ini disohhikan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan Yazid saja, Yazid bin Muawiyah yang zaman dulu itu dianggap brutal karena membunuh Sayyidina Husain, dia juga merawikan 820 hadis. Jangan salah. Kalau memang disohhikan oleh Bukhari Muslim, kita hormat kepada hadis yang dirawikan oleh beliau. Tapi untuk urusan kelakuannya, dari mana beliau mengatakan bahwa Yazid bin Muawiyah itu adalah termasuk sahabat Nabi? Kelihatannya di sini beliau mengalami blunder yang luar biasa hebat. Mungkin beliau mengira Yazid bin Muawiyah itu adalah Yazid bin Abi Sufyan. Jika Yazid bin Abi Sufyan, maka jelas beliau adalah sahabat. Dan Yazid ini dikenal sebagai pembesarnya Bani Umayyah yang disepakati akan keutamaannya. Tapi jika Yazid bin Muawiyah ini ponakannya, kelihatannya beliau salah orang. Karena Yazid bin Muawiyah yang dia maksud itu bukan sahabi. Dia hidup di generasi tabi'in. Dan para ulama mengatakan bahwa Yazid bin Muawiyah bukanlah orang utama dan bukanlah orang yang bisa dicontoh dari generasi tabi'in. Maka saya heran bukan main ketika beliau mengatakan, jangan salah, bahwa Yazid bin Muawiyah ini bahkan riwayatnya diterima dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini benar-benar kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena memang Yazid bin Muawiyah itu bukan rawi yang bisa diterima, apalagi dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalimat beliau yang mengatakan bahwa kalau masalah hadis kita terima, tapi kalau masalah akhlak, masalah perilaku, sebentar dulu. Apakah beliau mengira bahwa ulama-ulama kita itu adalah ulama yang berilmu dan bejat perilakunya? Apalagi jika sahabat gitu. Para sahabat itu memang oleh para ulama dinilai adil semuanya, yang mereka memiliki begitu banyak keutamaan. Maka menganggap Yazid bin Muawiyah yang dituduh oleh mayoritas ulama terlibat dalam pembunuhan Husain ibn Ali, cucu Rasulullah SAW, ini adalah salah satu perawi hadis. Apalagi hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, disahihkan oleh Bukhari. Saya benar-benar heran. Sampai kemudian saya harus membuka kembali Sahih Bukhari. Walaupun saya sangat yakin tidak mungkin Yazid bin Muawiyah itu ada di dalam Sahih Bukhari. Memang dalam Sahih Bukhari disebutkan riwayat berikut ini. Hadatsana Umar bin Hafs, hadatsana Abi, hadatsana A'mash, qal hadatsani Saqit, qal kunna nantadiru Abdullah idja'a Yazid ibn Muawiyah. Faqulna ala tajlis. Di dalam Sahih Bukhari ini memang ada salah satu rawi yang bernama Yazid bin Muawiyah. Tetapi ini bukanlah orang yang dia maksud. Mari kita lacak. Di dalam kitab Fathul Bari, kita lihat penjelasan hadis tersebut. Hadis dengan nomor 6411. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Yazid di sini adalah Yazid bin Muawiyah An-Nakhai. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Hajar, wa huwa kufiyun tabi'iyun siqqatun. Dia adalah orang Kufah, generasi tabi'in, orang yang terpercaya. Dzakar al-Ijli annahu min tabaqatir Rabi' ibn Khusaim. Al-Ijli menyebutkan bahwa dia masuk ke dalam tabaqatnya seorang ulama yang bernama Rabi' ibn Khusaim. Wa dzakar al-Bukhari fi tarikhihi annahu qatala ghaziyan bi Faris. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam tarikhnya bahwa beliau ini mati syahid di negeri Persia. Ka'annahu fi khilafati Utsman. Sepertinya ini terjadi di masa Sayyidina Utsman. Walaysa lahu fi sahihain dzakara illa fi hadal maudhi'. Dan di dalam sahihain Bukhari Muslim dia tidak disebutkan kecuali di tempat ini. Lihat, ternyata beliau salah orang. Kemudian kita lacak misalnya di dalam kitab Tahdzibul Kamal. Saya melacaknya nama Yazid bin Muawiyah. Tidak ada disebutkan dalam Tahdzibul Kamal rawi yang bernama Yazid bin Muawiyah Al-Umawi atau putra daripada Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Di dalam kitab ini yang menyebutkan tentang nama-nama rijal, nama-nama perawi hadis itu ada memang nama Yazid bin Muawiyah. Yang pertama adalah Yazid bin Muawiyah An-Nakhai Al-Kufi, nama yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga ada namanya Yazid bin Muawiyah Abu Syaibah Kufi Aidon. Jelas tentang Yazid bin Muawiyah, para ulama hadis menyatakan bahwa tidak boleh diambil hadisnya. Misalnya Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal beliau berkata, Yazid bin Muawiyah ibn Abi Sufyan Al-Umawi maqduhun fi adalatihi. Dia terkoyak dalam masalah keadilannya. Laisa bi ahlin an yarwi anhu. Dan tidak boleh seseorang meriwayatkan darinya. Wa qala Ahmad bin Hanbal la yanbaghi an yarwi anhu. Tidak boleh siapapun untuk meriwayatkan darinya. Dan mustahil periwayatan orang seperti ini diambil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begini aja, beliau kan menyatakan bahwa Yazid bin Muawiyah itu meriwayatkan 820 hadis. Ini angka dari mana coba? Saya tantang deh. Tidak usah menyebutkan 820 hadis. Sebutkan yang belakang saja, 20 hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya akan berikan hadiah kitab Tahdzibul Kamal saya.